Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, senang sekali saya Nova Arianti dapat kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Pemirsa di masa kehamilan tentu merasakan yang namanya keluhan, misalkan seperti nafsu makan yang berkurang ataupun sebaliknya, mual, muntah, pusing, atau keluhan-keluhan lainnya. Nah, bagaimana cara mengatasi keluhan tersebut agar tidak berakibat buruk bagi kesehatan ibu dan janin? Untuk membahas hal ini, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kita, yakni ada Ibu Harliani, selaku Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Tabalong, yang sekaligus sebagai Kepala Puskesmas Pugaan. Selamat datang Ibu di Ruang Sehat kali ini, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mbak Nova, selamat pagi jelang siang. Iya, selamat pagi juga Ibu. Baik, langsung saja. Sebelum kita membahas mengenai keluhan saat masa kehamilan, Bu bisa dijelaskan sebenarnya kondisi tubuh ketika terjadi kehamilan ini gimana sih Bu? Bagus sekali Mbak Nova, karena ini sering sekali ditanyakan sama ibu-ibu muda, yang mana mereka pertama kali pengalaman pertama, jadi mereka, oh kenapa katanya saya perutnya sering sakit, di atas ari-ari kayak gitu kan, sering nanya. Terus maaf payudara juga katanya agak nyeri kayak gitu. Itu memang suatu proses perubahan masa kehamilan. Jadi kehamilan muda itu biasanya kan 3 bulan pertama itu memang tidak kelihatan secara fisik perubahan tubuhnya selama hamil itu. Tapi yang dapat dirasakan adalah keluh-keluhannya. Jadi keluhannya itu sering kencing, kemudian kadang rasa mual, terus payudaranya memang ada rasa kayak agak membesar dan sedikit rasa nyeri, tapi tidak terlalu sakit. Jadi kemudian yang keempat itu biasanya ada pembesaran rahim, yaitu karena jadinya rasa mual. Kemudian kalau sudah triwulan kedua itu memang sudah mulai kelihatan bentuk-bentuk tubuh yang perutnya otomatis membesar, kemudian payudara juga membesar, pinggulnya juga melebar, kemudian pantat. Itu memang sesuatu perubahan yang fisiologis atau normal. Oke, ternyata normal seperti itu Bu ya. Nah, apa saja keluhan yang biasa dialami oleh ibu hamil Bu, bisa dijelaskan? Keluhan-keluhannya itu sebenarnya kalau trimester pertama itu seperti tadi, karena sesuai dengan perubahannya itu yaitu seperti mual di pagi hari, istilah morning sickness kalau kami dari kebidanan. Kemudian juga makannya milih-milih, kemudian emosinya juga tidak stabil karena sesuai dengan perubahan fisiknya tadi. Kemudian secara emosi karena semua sudah berubah, jadi mereka penyesuaian kembali dengan situasi kehamilannya itu. Jadi itu sesuatu yang normal. Makanya kita juga mengharapkan setiap ibu hamil itu setelah dia mulai terlambat haid itu sebaiknya berusaha minimal ke bidan atau ke sarana kesehatan terdekat. Sebaiknya bagus lagi kalau ke dokter spesialis. Oke, artinya misalkan sudah merasa terlambat haid, seperti itu langsung diperiksakan gitu ya. Karena triwulan pertama itu adalah awal-awal pembentukan organ-organ dalam janin tersebut. Oke, tadi di trimester pertama merasakan mual atau perubahan fisik seperti itu. Untuk trimester lainnya samakah keluhannya atau gimana Bu? Biasanya ada yang sampai 4 bulan, ada juga yang sampai melahirkan Mbak, tergantung kemampuan emosional mereka untuk beradaptasi dengan kehamilan tadi. Tapi rata-rata kalau ibu hamil kan kita berkeluarga itu otomatis untuk melanjutkan keturunan kita dengan hamil. Itu kehamilan merupakan suatu anugerah yang sangat berharga sekali, dan itu sebagian orang itu sangat menikmati sekali dengan perubahan itu. Jadi mereka tidak merasakan banyak keluhan karena mereka lebih bersyukur gitu. Misalkan ada keluhan-keluhan seperti mual dan sebagainya, pusing, nafsu makan berkurang ataupun sebaliknya seperti itu, gimana cara mengatasinya sih? Nah, kalau hal seperti itu kita apalagi hamil-hamil muda Mbak, selain dia memilih, mereka juga yang mual muntahnya itu jadi kan sangat tidak nyaman kalau dibawa makan. Jadi biasa dianjurkan untuk
makan minumnya sedikit tapi sering, jadi pakai porsi kecil tapi sering, supaya tetap terpenuhi kebutuhan kehamilannya, baik untuk pertumbuhan perkembangan janinnya maupun kesehatan ibu itu sendiri. Kalau hamil kan tentu juga merasakan kayak pusing segala macam, itu gimana Bu? Kalanya pusing mungkin karena dia tuh kalau triwulan pertama itu biasa keluhan-keluhan seperti itu. Jadi kalanya triwulan 1 itu memang dia pola makannya yang mungkin asupan ke ibunya agak kurang, jadi makanya itu agak pusing karena dia lebih senang tiduran. Tapi kalau pusing itu berlanjut sampai kehamilan trimester 2, 3, bahkan pusingnya sangat mengganggu aktivitas itu, sebaiknya periksa di luar jadwal periksanya. Misalnya setiap periksa misalnya triwulan 1 masih 1 bulan sekali misalnya. Tapi kalau ada keluhan, setiap kali ada keluhan sebaiknya kontrol ke bidan atau ke dokter terdekat. Oke, kalau keluhan tersebut masih berlanjut di trimester selanjutnya gimana Bu? Kita lihat lagi Mbak, nanti kita lihat tekanan darahnya, HB-nya, kemudian kita lihat lagi bagaimana pola makan ibunya, pola hidup sehari-harinya. Jadi kita lihat di situ, nanti kita lihat juga dengan pertumbuhan dan kondisi ibu pada saat itu. Oke. Selain itu kan juga ketika hamil itu ada yang namanya ngidam. Nah, itu gimana Bu? Sebenarnya menurut ilmu kebidanan sendiri. Kalau ngidam itu adalah sesuatu yang fisiologis sebenarnya, yang normal. Itu tadi apalagi trimester pertama itu Mbak. Jadi tadi karena ada perubahan bentuk yang tadinya masih gadis kan, ini mesti ada bayi. Jadi sesuatu yang baru di dalam tubuh perempuan itu biasanya akan terjadi perubahan, apalagi dengan perubahan hormon kehamilan itu sendiri. Jadi ibu yang ngidam itu ada sesuatu yang normal, tapi dalam kapasitas yang normal itu tadi, tidak sampai mengganggu aktivitasnya sehari-hari, itu ngidam yang normal. Tapi kadang-kadang secara psikologis itu ibu-ibu ini biasanya diikut-ikutin aja, nggak mau makan ikutin. Ya sekarang juga peran suami penting, karena ibu-ibu kan kalau situasi kehamilan seperti ini butuh kasih sayang yang lebih, butuh perhatian. Jadi bisa jadi itu diperberat dengan situasi emosinya. Suaminya apalagi yang bekerja kan jarang tuh memperhatikan. Jadi sebaiknya para suami kalau istrinya mulai menyatakan hamil lebih perhatian supaya mengurangi beban emosinya. Jadi karena ibu hamil ini karena perubahan tubuhnya, kemudian otomatis kan mempengaruhi pola makannya. Jadi kondisinya itu yang kurang stabil. Jadi emosi itu sangat mempengaruhi sekali. Selain pola makan. Tapi benarkah apabila ngidam tidak terpenuhi ini akan berpengaruh terhadap si bayi nantinya Bu? Secara evidensius belum ada Mbak. Jadi kalau itu tuh memang rumornya di masyarakat. Kalaunya ngidam nggak dipenuhi, misalnya mau mangga muda terus nggak terpenuhi, nanti bayinya ngiler katanya. Nah, iya. Sebenarnya itu enggak Mbak. Sebenarnya itu justru saat pola asuh kita itu biasa kan bayi lahir itu gendut, apalagi pipinya tembem, itu suka dipencet-pencet di daerah pipinya, itu sangat tidak bagus sekali. Itu yang membuat dia ngiler. Iler dan keluar air. Bukan berpengaruh terhadap ngidam tidak terpenuhi tadi ternyata Bu ya. Oke, baik. Bisa dijelaskan sebelumnya Bu kepada pemirsa sebenarnya trimester 1, 2, 3 itu usia kandungan berapa hari gitu Bu? Maksudnya gimana Mbak? Untuk usia kandungan berapa bulan untuk trimester pertama itu jangkanya? Oh ini. Kalau hamil itu biasa kan sekarang disebut orang periode emas atau 1000 hari kehidupan. Itu biasanya di saat hamil. Jadi kalau periode emas itu biasanya 1000 hari kehidupan itu disebutkan sekarang kan lagi booming itu persiapan di 1000 hari kehidupan itu. Jadi mulai saat dinyatakan terlambat haid dan hamil sampai bayi berusia 2 tahun itu periode emas, atau disebut juga golden period. Yang lagi booming sekarang itu 1000 hari kehidupan, hari pertama kehidupan itu. Kemudian kalau semasa hamil itu dibagi menjadi 3 trimester. Trimester 1 0 sampai 12 minggu. Jadi 0 sampai 3 bulan.
Ini trimester 2 itu dari usia di atas 12 minggu sampai 28 minggu. Kemudian yang di itu trimester 3-nya di atas 8 sampai 40 minggu. Jadi semuanya itu sebetulnya mempunyai masa-masa yang sangat perlu perhatian dan perawatan untuk ibu hamil. Terutama trimester 1 kan otomatis dengan kondisinya yang ngidam itu tadi, susah makan, kemudian juga dia perubahan emosi juga dengan beban kerja yang tadinya makan enak, terus berpakaian bisa lebih ketat kan, lebih feminim, ya sekarang harus yang longgar-longgar. Jadi perubahan-perubahan itu yang sangat mempengaruhi. Kemudian kalau trimester 2 itu kan sudah kelihatan tuh tonjolan-tonjolan sudah mulai kelihatan di situ. Nah, ada sebagian yang merasa kok penampilan saya seperti ini, kok gendut ya gitu kan, karena makannya harus banyak. Kemudian juga ada yang bilang malas dandan gitu. Kemudian ada yang malas mandi gitu yang. Jadi itu hal-hal yang perlu peran serta ibu dan suami untuk menyikapi hal itu supaya jangan berlarut menjadi hal-hal yang tidak normal. Kemudian karena berat kan bayinya itu, jadi pinggang kalau berdiri rasa nggak enak, terus sering-sering kencing kayak gitu, pinggang ngerasa pegel kayak gitu, itu masih sesuatu hal yang normal. Kadang juga sering kesemutan, itu karena kan bayi menekan aliran darah ke tungkai itu atau ke kaki, jadi makanya sering terasa kesemutan. Oke, baik. Kita akan melanjutkan perbincangan kita lagi, Bu, namun tahan sejenak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Ya pemirsa, Anda masih di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Melanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Harliani mengenal keluhan saat masa kehamilan. Tadi di segmen sebelumnya Ibu telah menyampaikan bahwa ketika di trimester pertama ini keluhan ibu hamil salah satunya susah makan seperti itu ya. Nah, sehingga menyebabkan berat badan bumil ini berkurang. Sebenarnya gimana cara mengatasi hal tersebut, Bu? Ini biasanya memang keluhan yang sangat sering ya Mbak ya. Kita jangan berfokus kalau makan itu mesti nasi. Jadi bisa aja diganti dengan misalnya merebus jagung, kemudian menggoreng pisang, atau kita membuat singkong goreng, itu bisa jadi pengganti makan tadi. Jadi yang penting ada mengandung karbohidrat, protein, kemudian juga vitamin lainnya. Jadi kalau susah nggak mau makan nasi, bisa diganti dengan yang lain. Misalnya dengan tadi menggoreng pisang, kayak gitu. Apa yang suka jadi diganti. Jadi nggak mesti nasi. Jadi semua itu bisa disiasati. Dan sekarang biasanya kalau di bidan nanya, ibu sukanya makan apa selain nasi? Soalnya kalau lihat nasi katanya kayak nggak selera kayak gitu ya Mbak ya. Jadi kalau diarahkan, misalnya suka makan tempe atau suka makan kacang hijau kayak gitu, dibikin kayak bubur atau bikin sate kayak gitu kan. Jadi nggak mesti nasi yang dimasak itu, jadi dibikin kayak nasi atau digorengkan apa aja, yang penting ada mengganti makanan sehari-harinya itu yang mengandung karbohidrat, protein, kemudian juga vitamin lainnya. Tetap nutrisinya terpenuhi seperti itu ya. Oke, misalkan di situasi sebaliknya Bu, ada bumil yang mengalami kenaikan berat badan ini karena nafsu makan yang meningkat. Sebenarnya normal kenaikan berat badan bagi ibu hamil sendiri ini berapa, Bu? Kenaikan berat badan itu bervariasi ya Mbak ya Pak. Kalau rata-rata yang normal itu antara 7 sampai 11,5 kg selama hamil itu. Tapi untuk yang agak kurusan itu, jadi kenaikan berat badannya diharapkan sangat banyak, karena kan untuk memenuhi ibu itu sendiri, ibu sendiri maupun si janin itu tadi, supaya bisa bertumbuh dan berkembang normal sesuai dengan usianya. Jadi untuk kelompok ini diharapkan kenaikan berat badannya antara 12,5 sampai 18,5.
kilogram selama hamil. Kemudian untuk kelompok yang sedang ideal itu antara 7 sampai 11. Kemudian untuk yang gemuk-gemuk nih di atas saya ini gitu, itu yang biasa-biasa aja kenaikan berat badannya antara 5 sampai 10 kilo selama hamil itu. Jadi bervariasi, nanti aturannya nanti pemeriksaan atau kenaikannya itu akan terpantau setiap kali periksa. Biasanya seperti di buku pink ini Mbak, di sini sudah lengkap seperti ini. Jadi di sini ada informasi-informasi tentang kesehatan. Jadi sekarang kita lebih enak kayak gitu. Jadi tinggal diskusi apa yang dia keluhkan, tidak terjawab di buku ini, nanti dia konsultasi ke bidan atau ke dokternya. Jadi akan lebih mudah. Jadi itu tadi kenaikan berat badannya itu sesuai dengan kondisi ibunya. Jadi kalau gemuk jangan naik sampai 18 kilo kegemukan nanti. Jadi kurang sehat ya gitu. Tapi kenaikan berat badan ibu hamil sendiri berpengaruh terhadap janinnya juga nggak Bu? Sangat berpengaruh sekali. Kalau kita yang penting kita setiap periksa itu diukur tinggi fundus uteri, istilahnya tinggi perutnya ibu itu nanti dihitung disesuaikan dengan umurnya janin itu tadi. Jadi dihitung apakah ini sesuai dengan besarnya janin, apakah sesuai dengan umur kehamilannya. Jadi itu nanti akan dipantau dan dievaluasi oleh bidan, nanti akan dijelaskan oleh bidan ke pasangan yang periksa itu tadi, ke ibu hamil. Artinya ada ukuran tertentu sendiri Bu ya? Iya, untuk berat badannya. Oke, baik. Bagaimana dengan janin Bu, kenaikan berat normal ini sebenarnya berapa? Kalau kenaikan berat janin itu yang penting kalau pas melahirkan, lahir normal itu usia yang pertama tadi yang waktu di dalam rahim kan harus sesuai dengan usia kehamilannya. Tinggi fundus uteri dengan usia kehamilan harus seimbang. Kemudian saat lahir itu yang normalnya antara berat 250 gram sampai 3.500 gram. Itu yang normal. Jadi bayi lahir normal ya batasan itu tadi. Oke. Kalau misalkan janin sendiri kurang dari berat yang telah ditentukan seperti itu, apa yang bidan lakukan sendiri? Jadi semasa, karena kan diharapkan sekarang ini ibu hamil itu periksa minimal 6 kali selama kehamilannya. Jadi trimester 1 itu periksanya 2 kali, kemudian trimester 2 1 kali, kemudian trimester 3-nya 3 kali. Jadi minimal 4 kali selama kehamilannya itu. Jadi di situ akan nanti terpantau Mbak, berat badan bayinya. Kalau memang pas usianya misalnya 6 bulan tuh sudah, tapi kok tinggi fundus uterinya atau tinggi perut ibunya kurang dari sepusat kayak gitu. Jadi itu berarti pertumbuhan janin di dalam rahim itu tidak sesuai dengan umurnya. Jadi di sini nanti ada kiat-kiat khusus bagaimana cara pola makannya ibu supaya berat badan bayi ini tadi terpenuhi sesuai dengan usia kehamilannya. Jadi pertumbuhan perkembangannya nanti sesuai dengan usia kehamilannya. Oke. Untuk mengetahui itu apakah harus dilakukan USG atau gimana? OSG itu bagus sekali juga Mbak ya, tapi kalau bidan kan tidak boleh melakukan OSG. Jadi kalau di bidan periksanya kita cukup mengukur tinggi fundus uteri atau tinggi perut ibu. Jadi itu nanti akan dihitung, ketahuan nanti apakah berat badan bayi ini normal atau tidak. Itu dibandingkan dengan usia kehamilannya. Nah kalau mau untuk memastikan biasa bidan merujuk ke dokter spesialis. Tapi kalau di kita ya rata-rata sekarang dokter spesialis kan sangat care sekali dengan ibu hamil. Kita juga bermitra dengan dokter bidan, dengan dokter itu sangat harmonis sekali dan saling sharing. Apalagi di kabupaten kita objin kita ini 24 jam Mbak. Kalau mau konsultasi 24 jam luar biasa sekali. Saya sangat salut dengan dokter-dokter objin kita di Tabalungan. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan kita nih Bu mengenai misalkan ada penyakit bawaan seperti itu, apakah akan berpengaruh pada janinnya? Namun setelah pesan berikut ini, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan.
Ya pemirsa, Anda masih di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Baik Bu, melanjutkan perbincangan kita nih. Misalkan ada penyakit bawaan dari ibu hamil, apakah itu dapat membahayakan janinnya sendiri, Bu? Terima kasih Mbak Nova. Ini kalaunya penyakit ibu hamil, ini ada yang penyakit kayak asma gitu Mbak. Terus ada yang kencing manis, ada darah tinggi bawaan, atau yang selama hamil itu disebut preeklamsi itu Mbak. Kemudian ada yang hepatitis, kemudian ada yang itu HIV juga, itu sangat berpengaruh sekali. Selain sakit jantung, ginjal, itu semua sangat berpengaruh sekali. Gimana cara ngatasinnya itu? Nah, misalnya kalau dia sakit asma, nah dia selama hamil diusahakan menghindari hal-hal yang membuat alergi tadi, yang membuat kumat asmanya itu tadi Mbak. Jadi itu kita beritahu ibu supaya lebih hati-hati terhadap hal-hal yang mengakibatkan kumatnya asma itu tadi. Kemudian kalau misalnya, jadi selama hamil itu tadi dihindari untuk yang membuat pencetusnya kumatnya asma itu tadi. Kemudian makanannya juga diatur, jangan terlalu manis, kemudian yang terlalu dingin juga supaya jangan merangsang kumatnya asma. Tapi adakah keluhan tidak normal ketika kehamilan, Bu? Keluhan yang biasanya karena kan hamil itu ada bayi kan, besar bayinya, menekan diafragmanya, itu akan nanti akan menyebabkan asmanya itu sering kumat. Jadi berat badannya betul-betul dipantau, berat badan, kenaikan berat badan bayi maupun kenaikan berat badan ibu itu betul-betul dikontrol oleh tenaga kesehatan itu sendiri, baik itu bidan maupun dokter. Karena tidak hanya berbahaya bagi janin, namun juga bagi ibunya seperti juga, itu ya. Oke, ada pemeriksaan khususkah bagi ibu hamil ketika terjadi keluhan yang tidak normal begitu? Setiap ibu hamil itu waktu kontak pertama Mbak ya, itu biasa sudah dilakukan screening, kemudian dilakukan pemeriksaan rutin laboratorium. Jadi mulai dari golongan darah, kalau memang belum tahu golongan darahnya, kemudian HB-nya, reduksinya, kemudian kayak itu protein urin, kemudian gula darah juga diperiksa, kemudian ada juga pemeriksaan HbSAg dan HIV. Jadi itu rutin dilakukan. Nah nanti pada 3 bulan ke depan, umur kehamilan 6 bulan itu biasanya diulang lagi, yang diperiksa cuman pemeriksaan HB, protein gitu. Jadi yang lainnya sudah kita abaikan kan cuma 1 kali dalam masa kehamilan itu. Untuk pemeriksaannya sendiri di bidan atau di mana, Bu? Kalau di bidan itu untuk pemeriksaan kayak protein, reduksi, kemudian HB, itu bisa dilakukan di bidan. Sampai ke protein juga bisa, cuman yang perlu di puskesmas itu biasanya ada HbSAg dengan HIV. Jadi itu tersedia cuma di puskesmas atau di rumah sakit. Bahkan mungkin kalau ada klinik-klinik ada yang menyediakan itu. Karena itu pemeriksaan rutin Mbak, harus diketahui secepatnya supaya nanti bisa dipersiapkan antigennya. Oke, misalkan ibu hamil nih merasakan sakit kepala, anemia dan lain sebagainya, itu bolehkah minum obat, Bu? Sempat di pasaran ya Mbak. Itu sebaiknya selagi obat pasaran itu aman untuk ibu hamil tidak apa-apa. Tapi sebaiknya kita yang memberikan obat itu orang yang memang kompeten di bidangnya, seperti bidan atau dokter tadi itu, atau dokter obgynnya. Jadi sebaiknya, apakah memang betul-betul karena anemianya atau karena memang tekanan darah tingginya atau memang tekanan darahnya yang kurang. Jadi itu perlu dicari penyebabnya dulu. Jadi makanya harus periksa dulu, jadi kita lebih tahu apa penyebabnya sakit kepalanya itu, apakah memang karena dia tuh HB-nya kurang atau yang disebut juga anemia itu, ataukah memang karena tekanan darahnya terlalu tinggi. Jadi bisa pusing juga Mbak, susah tidur juga. Jadi itu perlu diperiksa dan itu memerlukan kompetensinya tenaga kesehatan.
jangan sembarang untuk minum obat seperti itu ya. Nah, misalkan ada ibu hamil yang melakukan atau meminum obat sembarangan seperti itu tidak sesuai dengan resep dokter, apa yang terjadi dengan janinnya, Bu? Itu tadi Mbak, kita kan nggak tahu kita nih sakitnya itu apakah karena memang kurang darah istilahnya, tekanan darahnya yang kurang atau HB-nya yang kurang. Jadi kalau obat tambah darah pada umumnya itu kalau tidak istilahnya itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya ke janin, insya Allah aman Mbak. Tapi makanya itu tadi sebaiknya resep-resep atau obat-obat itu yang sesuai kebutuhan ibu hamil itu sendiri. Yang tahu itu biasanya kan bidan, dokter atau dokter spesialis atau tenaga kesehatan lain yang ada di puskesmas. Untuk supaya sesuai kebutuhannya. Jangan sampai nanti ibu hamil itu pengennya sehat tapi justru membahayakan ke ibu bahkan ke janinnya sendiri. Apalagi dengan kenaikan berat badan yang banyak itu tadi, dengan pertumbuhan janin yang sangat perubahan berat badan yang sangat banyak, itu akan mempengaruhi sekali Mbak nanti untuk persalinannya maupun untuk ibu bayinya itu sendiri. Oke. Selain keluhan-keluhan tadi juga seperti mual, nafsu makan berkurang dan sebagainya. Ini ada beberapa ibu hamil juga yang mengeluhkan mukanya jadi berjerawat seperti itu Bu karena perubahan hormon. Nah, itu bolehkah kira-kira menggunakan skincare atau obat jerawatnya untuk kulit, kan cuma di kulit seperti itu ya? Memang kalaunya hamil itu sesuatu yang menyenangkan Mbak ya. Memang di situ ada peningkatan hormonal estrogen itu namanya. Memang kalau kita selama hamil itu makanya ibu-ibu tuh kelihatan lebih menarik karena itu tadi pregnancy glow kayak gitu. Jadi itu memang hormonnya itu meningkat untuk kecantikannya. Jadi kalau yang berjerawat itu tadi Mbak, itu mungkin karena ada yang sebagian ibu-ibu tuh malas cuci muka, pengennya tiduran terus, kemudian tapi kalaunya memang itu bisa, kalaunya mau cuci muka sih nggak apa-apa, tapi sebaiknya sabun-sabun muka yang memang bukan kontraindikasi untuk ibu hamil. Jadi sebaiknya kalaunya kami biasa menganjurkan kayak gini, biasa pakai apa di situ, ada nggak kontraindikasi untuk ibu hamil? Kalau nggak silahkan dipakai. Jadi tidak menyebut merek saya, jadi yang penting itu aman untuk ibu hamil. Tapi kebiasaannya kalau di kampung-kampung yang nggak pakai kosmetik yang seperti itu, mereka cukup disuruh sering-sering cuci muka dengan air hangat dan air dingin. Perlu konsultasi juga untuk penggunaan hal itu Bu? Oh bisa, nanti tapi kan mereka kan rata-rata sudah ada situ komposisinya kan Mbak, terus indikasinya apa, kontraindikasinya apa, setiap kosmetik itu kan ada, jadi cukup dibaca di situ. Atau kalaunya ibu-ibunya mau di bawah itu nanti konsultasikan ke bidannya. Jadi kalaunya memang boleh itu dilanjutkan, tapi kalau ada sebagian itu yang merupakan satu kontraindikasi untuk ibu hamil, jadi itu di stop dulu sementara kehamilannya. Cukup perawatan yang biasa tadi pakai air hangat atau yang aman-aman lah untuk yang aman aja gitu selama ya. hamil. Oke, baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita lagi Bu nih mengenai makanan dan minuman yang baik untuk ibu hamil. Namun pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Ya pemirsa, Anda masih di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Baik Bu, melanjutkan perbincangan kita nih, sebenarnya adakah makanan dan minuman yang baik untuk ibu hamil? Bagus Mbak Nova, ini makanan ibu hamil itu adalah intinya jangan beralkohol, kemudian jangan merokok. Itu di sini di buku ini Mbak Nova saya kasihkan, saya perlihatkan di sini sangat jelas sekali. Terus ini yang penting ibu hamil itu memenuhi ada makanan pokok, kemudian yang mengandung protein, kemudian protein ini ada yang dari hewani seperti kayak ikan, telur, ayam dan lainnya itu, kemudian yang dari nabati seperti tempe, tahu dan lainnya itu Mbak. Kemudian sayur-sayurannya juga seperti ini, ada kemudian buah-buahan seperti kayak pisang, pepaya, itu
itu sangat baik sekali dikonsumsi untuk ibu-ibu hamil. Kemudian yang mengandung minyak atau lemak itu dari porsi yang sesuai dengan kebutuhan ibu hamilnya. Jadi di sini sangat lengkap sekali, makanya setiap ibu hamil sebaiknya berperiksa ke tenaga kesehatan, terutama bidan atau dokter spesialis. Karena di sini informasinya sangat lengkap sekali, Mbak. Iya. Kalau minuman yang banyak mengandung gula, boleh nggak? Kalau mengandung gula, takutnya nanti kan gula darahnya positif, gula proteinnya positif, dan mempengaruhi ke berat badan bayinya. Oh, berpengaruh ternyata ya? Tinggi. Jadi makanya yang secukupnya. Nanti setiap bulan itu kan ada pemeriksaan, atau setiap kali pemeriksaan bidan yang menginformasikan makanan-makanan atau minum-minuman apa saja yang sebaiknya dikonsumsi untuk saat itu. Oke, tadi alkohol ternyata tidak boleh, Bu ya? Sangat tidak boleh, Mbak. Itu bisa menyebabkan janinnya keguguran atau gimana, Bu? Bisa keguguran, nanti juga pertumbuhan janinnya jadi itu terganggu. Kalau untuk olahraga sendiri, ada olahraga yang disarankan untuk ibu hamil, Bu? Kalau ibu hamil itu sekarang sudah ada kelas ibu hamil, jadi semua ibu hamil bisa mengikuti kelasnya itu sesuai dengan usia kehamilannya. Pada intinya nanti pada kelas ibu hamil itu yang dikelompokkan, Mbak, yang usia kehamilannya 0 sampai 12 minggu itu disendirikan, kemudian yang 12 sampai itu yang triwulan 2 itu disendirikan, nanti yang trimester 3 juga di satu kelaskan. Jadi mereka saling sharing kayak gitu, kemudian dipandu oleh tenaga kesehatan atau bidan yang memandu kelas ibu hamil itu tadi. Kemudian di situ nanti mereka diberikan, kalau yang triwulan 1 boleh senam, itu yang ringan-ringan saja seperti senam kegel, kemudian mengatur pendinginan atau merelaksasi supaya kelenturan tubuhnya itu lebih baik, sehingga pertumbuhan perkembangan janinnya itu akan tumbuh sempurna. Begitu juga dengan kalau di usia rata-rata yang sudah mulai senam ibu hamil itu, senam yang maksudnya yang mulai ada gerakan-gerakannya itu, kelenturan itu pada usia 6 bulan ke atas gitu, supaya relaksasi tubuh ibu itu lebih rileks, kemudian untuk memasuki persalinannya itu lebih mudah. Melatih pernafasan juga, iya, Bu? termasuk melatih pernapasannya. Oke, baik. Adakah pesan, Bu, yang ingin disampaikan kepada ibu hamil di luaran sana nih, terlebih kan saat ini kondisi pandemi COVID seperti itu? Silakan, Bu. Terima kasih. Kami mengharapkan semua ibu hamil itu sebaiknya memeriksakan diri minimal 6 kali selama kehamilan. Jadi triwulan 1 2 kali, kemudian trimester 2-nya 1 kali, trimester 3-nya 3 kali. Minimal memeriksakan diri ke dokter spesialis itu sebaiknya 3 kali untuk ke dokter spesialisnya, karena perlu penanganan pemeriksaan yang spesialistik oleh beliau. Kami juga berharap dan menghimbau semua masyarakat ibu hamil khususnya untuk selalu menjaga kehamilannya dan menikmati kehamilan itu, karena sesuatu yang diimpikan setiap pasangan. Jadi betul-betul dijaga baik secara fisik, mental maupun secara emosi, supaya kita melahirkan generasi-generasi yang sehat dan berkualitas. Saya juga berharap dengan pemeriksaan rutin ini tadi dapat menekan angka kematian ibu dan kematian janin. Jadi angka stunting yang sekarang ini kita jadi lokus bisa teratasi dan menyelesaikan stunting yang ada, jangan menambah stunting yang baru, gitu Mbak Nova. Baik, terima kasih Ibu Haroyani telah memberikan informasinya kepada masyarakat, terkhususnya ibu hamil begitu ya. Baik pemirsa, sekian Ruang Sehat episode kali ini. Saya Nova Arianti mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.